Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, amma ba'du. Pemirsa Arera Channel dimanapun berada, insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Begitupun insyaallah akan masih banyak lagi nikmat karunia Allah yang akan diberikan kepada kita di masa yang akan datang, begitupun di akhirat kelak nanti. Olehnya itu yang menjadi problematika bangsa sekarang bukan karena kurangnya nikmat, namun kurangnya orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dalam Al-Quran Allah menantang kita lewat firman-Nya, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Jikalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sangat sedikit hamba Allah yang pandai bersyukur. Muslimin muslimat rahimakumullah. Olehnya itu, pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Mengapa? Karena saat kita pandai mensyukuri nikmat Allah, niscaya Allah akan menambah nikmatnya. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita konsep mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Tarahum ruk'an sujada. Kamu melihat mereka umat Muhammad, kata Allah, ruku sujud. Artinya apa? Untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergunakanlah konsep ruku. Apa itu ruku? Senantiasa melihat ke bawah. Maksudnya apa? Di saat kita sudah mendapatkan dari hasil yang telah kita usahakan, setelah kita bekerja keras membanting tulang, setelah kita bekerja keras berusaha mendapatkan apa yang kita inginkan, maka bandingkanlah hasilnya dengan orang-orang yang ada di bawah kita. Maka pasti kita akan senantiasa pandai bersyukur, dan pasti kita dengan gampang sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarahum ruk'an sujada. Nikmat Allah bisa menjadi rahmat kalau kita pandai mensyukurinya, namun nikmat Allah bisa menjadi laknat jikalau kita tidak pandai mensyukurinya. Sebagaimana firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kata Allah, jikalau kalian pandai bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Namun di saat kalian kufur nikmat, azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya kesehatan, kita syukuri, insya Allah Allah akan tambah, baik kesehatan yang ditambah atau kebahagiaan yang lain. Diberikan oleh Allah yang namanya materi, kita syukuri, insya Allah Allah akan tambah. Diberikan istri satu, kita syukuri, yang ditambahkan oleh Allah bukan bilangannya, namun yang ditambahkan adalah suasana kebahagiaan rumah tangga kita, sehingga lahirlah suasana keluarga yang dikatakan oleh Nabi, "Baiti jannati," rumahku laksana syurga bagiku. Jadi konsep untuk menatap dunia, pergunakan konsep ruku, senantiasa melihat ke bawah. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pendapatan kurang lebih 7 juta satu bulan, bandingkan dengan orang yang ada di bawah hanya mendapatkan kurang lebih 5 juta per bulan. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki 5 juta per bulan, bandingkan dengan orang yang ada di bawah kita, boleh jadi hanya mendapatkan kurang lebih 3 juta per bulan. Begitu seterusnya dan seterusnya. Diberikan kendaraan berupa roda 4, bandingkan dengan orang yang ada di bawah kita yang hanya memiliki yang namanya sepeda motor. Yang diberikan sepeda motor, bandingkan dengan orang yang ada di bawah kita yang hanya naik sepeda, yang naik sepeda pun masih bersyukur kepada Allah, bandingkan dengan yang ada di bawahnya, yakni orang yang berjalan kaki. Yang berjalan kaki pun bersyukur kepada Allah, masih diberikan kesehatan bisa berjalan, dibanding dengan saudaranya yang lumpuh tidak bisa lagi berjalan. Maka insya Allah di saat kita senantiasa menatap ke bawah, kita gampang sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita bersyukur atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka sebaiknya kita pun melaksanakan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Sujud syukur. Bagaimana caranya sujud syukur? Sujud syukur tidak mesti ada wudu, namun sebaiknya ada wudu. Sujud syukur tidak mesti menghadap ke kiblat, namun sebaiknya menghadap kiblat. Bagaimana cara sujud syukur tersebut? Di saat kita merasa senang, merasa bahagia, apakah itu lewat informasi yang diberikan ataukah nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun bertakbir sujud Allahu Akbar. Apa yang dibaca ketika kita sujud syukur? Boleh tasbih lengkap subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ataukah kalimat yang lain, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dalam riwayat Rasulullah SAW didapati oleh istrinya sujud syukur. Nabi pun ditanya oleh istrinya, ya Rasulullah, kenapa Rasul sujud syukur? Rasul pun menjawab, aku bersyukur karena sudah cukup 2 pasang sendalku. Nabi 2 pasang sendalnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ibu-ibu yang ada di rumah boleh jadi 2 lemari sepatu kita. Namun pernahkah kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Selanjutnya, lengkapilah rasa syukur itu dengan berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurli wa liwalidayka." Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Artinya apa? Syukur kepada Allah tertolak tanpa dibarengi dengan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Berterima kasih kepada kedua orang tua kita dalam artian berbakti kepada keduanya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur di setiap waktu. Dan ingat, jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur, namun bersyukurlah, niscaya kamu akan bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.